Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Saputri dengan NIM 0910580422 kelas 2D Prodi Administrasi Publik. Baik, pada tugas video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengantar statistik sosial. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami apa itu data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sekumpulan informasi yang didapatkan berdasarkan pengamatan, yang mana data dapat berbentuk angka atau simbol. Selanjutnya, klasifikasi data terbagi menjadi 5. 1. Sumber data. 2. Cara memperoleh data. 3. Waktu pengumpulan. 4. Jenis data. 5. Sifat data. Yang pertama, sumber data terbagi menjadi 2. Data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Kedua, cara memperoleh data juga terbagi menjadi 2. 1. Data primer, data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Kedua, data sekunder, data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Ketiga, waktu pengumpulan juga terbagi menjadi 2. 1. Data cross-seksional, yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada suatu titik atau periode waktu. Kedua, data time series, yaitu rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Keempat, jenis data juga terbagi menjadi 2. 1. Data kuantitatif, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Kedua, data kualitatif, jenis data yang dapat diamati dan direkam. Biasanya data kualitatif bersifat non-numerik atau non-angka. 5. Sifat data juga terbagi menjadi 2. 1. Data diskrit. Data diskrit adalah data yang berisi bilangan bulat dan tak bisa dipecah menjadi angka pecahan atau desimal. Kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Selanjutnya, penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1. Kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan dalam studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Penelitian kuantitatif digunakan dalam studi penelitian yang bertujuan menjelaskan prevalensi pendapat dan sikap, sifat masalah, serta merumuskan teori. Kedua, kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dan fenomena tersebut. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif, masalah yang diteliti yaitu menekankan pada beberapa variabel, sedangkan pola pikirnya ada masalah, berteori, berhipotesis, ke lapangan mencari data, menguji hipotesis, teori bersifat top down. Adapun metode pengumpulan data yaitu berupa angket, wawancara, observasi, ataupun checklist. Perbedaan kualitatif. Dari masalah yang diteliti menekankan pada banyak aspek dari suatu variabel, dari pola pikir ke lapangan menemukan data-data, dicocokkan dengan teori bersifat bottom up. Dari metode pengumpulan data yaitu lebih menekankan pada observasi dan wawancara. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Jamaluddin Ahmad.
Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagian sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik penarikan sampel terbagi menjadi dua. Satu, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kedua, probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, non-probability sampling terbagi menjadi 6. 1. Sampling sistematis, teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kedua, sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ketiga, sampling insidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Keempat, purposive sampling, teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kelima, sampling genom, teknik penarikan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Keenam, snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dan yang terakhir yaitu probabilitas sampling. 1. Sampling acak, semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kedua, teknik stratifikasi, yaitu kondisi populasi terdiri atas beberapa anggota yang memiliki stratifikasi atau lapisan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu teknik cluster, memilih sampel bukan berdasarkan pada individu. Sekian dari materi yang telah saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.